Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Siska Mawaski. Media sosial tengah digegerkan dengan aksi sadis seorang pria terhadap driver taksi online di Kendari, Sulawesi Tenggara. Pria tersebut membacok driver taksi online hingga tewas pada Rabu 24 Juli pagi. Insiden ini bermula saat pelaku LK menumpang kendaraan korban NA. Setibanya di Jalan Dr. Sutomo, Kelurahan Lalodati, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, pelaku tiba-tiba menyerang korban. Adapun aksi keji pelaku dilakukan di pinggir jalan dan disaksikan warga setempat. Korban pun sempat berusaha untuk menghalau tebasan parang pelaku. Akibat penyerangan ini, tangan korban putus, alhasil ia tewas di lokasi kejadian. Warga pun berupaya untuk mengamankan pelaku namun sempat terjadi pergulatan. Setelah parang diamankan, warga pun beramai-ramai mengikat pelaku dan menghubungi polisi. Adapun jenazah korban saat ini telah dibawa ke kampung halamannya di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka Muna. Polisi saat ini masih mendalami identitas pelaku. Serahkan di petugas, mana polisi? Dia dipukul katanya. Sudah nih. Mana barang buktinya? Orangnya di mana? Simpan orangnya. Sudah Pak, sudah. Insiden pembacokan sopir taksi online oleh penumpangnya sendiri menggegerkan warga Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara pada Rabu 24 Juli. Beredar kabar bahwa pelaku pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Terkait hal ini, Kasih Humas Polresta Kota Kendari, Ibda Haridin, saat konfirmasi belum dapat menyimpulkan pelaku merupakan ODGJ atau bukan. Pasalnya dibutuhkan pemeriksaan dari ahli untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku. Adapun pelaku berinisial LK tersebut telah diamankan di Mapolresta Kendari untuk menjalani pemeriksaan. Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Medik RSJ Kendari, Dr. Murniati Alwi, membenarkan bahwa LK pernah dirawat di rumah sakit tersebut. Murniati mengatakan pihaknya perlu melakukan pemeriksaan untuk memastikan kondisi kejiwaan pelaku saat kejadian naas itu berlangsung. Terkait hal tersebut, RSJ Kendari berkoordinasi dengan Polresta Kendari untuk mengungkap riwayat medis pelaku. Hari ini termasuk dari keluarga korban, memang dari pagi sejak kasus di depan itu terjadi, kami didatangi karena disampaikan oleh beberapa orang ini adalah pasien jiwa. Jadi untuk itu kami tadi sudah terima dari pagi penyidik, kami sampaikan prosedurnya karena secara hukum, secara status pasien ini tidak dirawat inap. Kalau itu dianggap pasiennya, ini belum dianggap apa ini belum terbukti pasien atau tidak. Mungkin pernah melakukan pengobatan tapi itu perlu dibuktikan lagi. Dan pertama yang kedua, kami sudah meminta untuk melakukan prosedur ketika ini kan proses hukum. Ketika ingin melakukan konfirmasi ke rumah sakit, itu juga ada proses persuratannya. Seperti sudah kami sampaikan, ada persuratan. Nanti akan tindak lanjuti dalam bentuk visum, karena kan proses hukum dasarnya itu adalah visum. Kita akan menjawab semua apakah dia ini memang gangguan jiwa atau bukan. Maaf ini saya agak tentang baru pulang naik lagi kos-kosan. Teman hari ini termasuk dari keluarga korban, memang dari pagi sejak kasus di depan itu terjadi. Seorang sopir taksi online di Kendari, Sulawesi Tenggara tewas mengenaskan selesai dibacok oleh penumpangnya sendiri. Insiden ini terjadi pada Rabu 24 Juli pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dalam video yang beredar di media sosial, pelaku LK menyerang korban NA secara bertubi-tubi menggunakan parang. Hal ini menyebabkan tangan NA putus dan korban meninggal di lokasi. Peristiwa bermula saat korban mengantar pelaku dari pelabuhan Pangkalan Perahu menuju RSJ Kendari. Sesampainya di lokasi, pelaku LK meminta uang pada korban namun tidak dipenuhi.
LK pun menyerang korban dengan parang hingga tewas. Adapun pelaku sempat meminta diantar ke RSC oleh sopir lain namun ditolak. Kasih Humas Polresta Kendari, Ibda Haridin, dalam keterangannya mengatakan saksi SM yang melintasi lokasi saat hendak pulang sudah melihat korban tergeletak di pinggir jalan dalam keadaan bersimbah darah. Saksi kemudian berinisiatif untuk menangkap pelaku dari belakang. Namun pelaku melakukan perlawanan dan terjadilah pergulatan antara keduanya. Setelah parang berhasil diamankan, sejumlah warga yang emosi kemudian mengeroyok pelaku dan mengikatnya. Saat ini, polisi masih melakukan pendalaman kasus dan juga identitas pelaku. Disebutkan bahwa LK berasal dari Kelurahan Wanci, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Jenazah korban saat ini sudah dibawa ke kampung halamannya di Desa Lasunapa, Kecamatan Duruka, Muna. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Saya Siska Mawaski pamit, sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.